Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci. Apa kabar sahabat misteri Mbak Suci? Semoga sahabat tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat cuplikan video berikut. Dari gelar perkara tersebut yang dipaparkan oleh Wadir Krim saya melihat dari kacamata saya sebagai mantan penyidik yang juga pernah menangani kasus semacam itu, upaya yang dilakukan sudah optimal. Artinya semua aspek sudah dilakukan pendalaman. Nah, saya melihat pendekatan secara ilmiah atau scientific crime investigation sudah dilakukan. Baik pemeriksaan DNA, sidik jari, kemudian IT, CCTV, semua sudah dilakukan. Saat ini para penyidik masih melakukan pendalaman terhadap beberapa alternatif motif. Ada beberapa saksi yang sedang didalami dan ada beberapa saksi juga yang sedang dalam proses untuk dilakukan pemeriksaan. Saya yakin dan optimis ini hanya bicara waktu. Memang memerlukan waktu panjang karena apa? Seperti disampaikan tadi, ada kendala-kendala soal TKP. Karena pada dasarnya pengungkapan satu kasus itu berawal dari TKP dan diperlukan keaslian, keutuhan TKP. Ini salah satu catatan penting. Nah, oleh sebab itu kami dari Kompolnas mendukung penuh apa yang terus dilakukan. Dan tentunya masyarakat ingin diupdate informasinya. Meskipun hal-hal yang sifatnya rahasia tentunya tidak akan dipublikasikan. Upaya ini perlu dukungan dari masyarakat. Apabila masyarakat memiliki informasi tentang kasus ini, apakah menyangkut saksi, apakah menyangkut orang yang diduga tersangka, ataupun motif, tentunya Polri akan berterima kasih apabila informasi itu bisa disampaikan langsung kepada penyidik untuk nanti didalami dan ditindaklanjuti. Ya tadi karena TKP sudah tidak utuh lagi, kemudian yang kedua karena cuaca ya hujan. Hujan itu akan berpengaruh ketika bekas tapak kaki atau tapak sepatu orang itu bisa kemudian berubah dan sebagainya. Kelembapan juga akan mempengaruhi bagaimana keutuhan sidik jari dan atau DNA dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah melihat cuplikan videonya bersama-sama yang sudah disampaikan oleh Bapak Beni Mamoto. Beliau selaku Ketua Harian Kompolnas terkait belum terungkapnya kasus Subang dan belum adanya penetapan siapa pelaku maupun otak pelakunya oleh pihak Polda Jabar setelah gelar perkara. Nah, di sini ya sahabat misteri Mbak Suci, kami tim misteri Mbak Suci tertarik untuk mengulasnya. Ada dua hal. Yang pertama, beliau sampaikan jika dalam pengungkapan sebuah kasus pada dasarnya berawal dari TKP, dibutuhkan keaslian dan keutuhan TKP dan yang dihadapi oleh pihak kepolisian atas lamanya penetapan. Rupanya dipertegas karena tidak utuhnya TKP serta pengaruh cuaca seperti hujan. Di sini kami tertarik untuk mengulas hal tersebut. Ternyata sudah tidak utuhnya TKP yang menjadi kendala pihak kepolisian ya. Pertanyaannya, apakah penyidik Polda Jabar tidak tertarik mencari informasi dan bukti siapa dan kenapa TKP tidak utuh tersebut? Mungkin dengan hasil tersebut akan bisa dipakai untuk bahan pengembangan selanjutnya. Bukankah satu hari setelah kejadian tanggal 19 Agustus 2021 media kagetkan oleh pengakuan seseorang saksi ya
seorang saksi ini adalah saksi Danu, warga sipil yang dimintai masuk ke dalam TKP dan membersihkan bak kamar mandi oleh oknum diduga polisi, dan akhirnya oknum tersebut diketahui adalah Banpol sebagai warga sipil. Mungkin kita tidak berpegang pada pengakuan saksi Danu tersebut, namun pihak kepolisian seharusnya berusaha lakukan pembuktian atas informasi tersebut dan agar diketahui kebenarannya. Jadi jika itu nyata, maka tinggal dicari siapa yang memberikan perintah kepada oknum Banpol tersebut. Dan jika itu bohong, maka harus diungkap apa tujuan saksi Danu lakukan kebohongan tersebut. Hal ini sangat selaras ya pada pernyataan kuasa hukum dari Danu, Bapak Ahmad Topan Sudirjo, pada media usai sampaikan temuan tersebut untuk jadi BAP oleh penyidik Polres Subang pada saat itu, bahwa kejadian ini harus terungkap agar lebih memudahkan terungkapnya kasus Jalan Cagak dan diketahui ada rahasia apa di balik kejadian tersebut. Memang hal ini sangatlah beresiko bagi nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, khususnya Polres Subang. Bila mana hal tersebut terbukti benar dan ada perintah seorang oknum anggota kepolisian pada sosok diduga Banpol tersebut. Lalu kejadian kedua di sore harinya di tanggal yang sama, dan ini pun juga sudah dibenarkan ya oleh Pak Mulyana. Pak Mulyana ini adik kandung dari Pak Yosef. Dan waktu itu juga sempat kami wawancarai ya Pak Mulyana. Memang membenarkan pada saat itu Pak Mulyana, Pak Yosef, Kang Yoris memang berada di TKP di sore harinya tanggal 19 beserta pihak yang berwajib ya, cuman tidak masuk ke rumah TKP, hanya di luarnya saja. Jadi katanya pada saat itu ada yang masuk di rumah TKP, ada yang di luar rumah TKP. Apakah dengan pernyataan Bapak Benny J. Mamoto, jika TKP sudah tidak utuh atau tidak asli berdasarkan hal di atas tadi atau hal lain? Pastinya pihak kepolisian, khususnya Polda Jabar, telah mengantongi alasan pastinya. Poin kedua, beliau sampaikan jika masyarakat membutuhkan informasi terupdate terkait proses pengungkapan kasus ini bisa disampaikan oleh pihak kepolisian, namun tidak pada hal yang sifatnya rahasia. Di sini mempertegas jika Kompolnas sangat mendukung penuh usaha Polda Jabar khususnya dalam pengungkapan kasus Jalan Cagak, dan informasi pada masyarakat juga harus tetap berjalan. Untuk tim Misteri Mbak Suci serta sahabat Misteri Mbak Suci, kita sebagai masyarakat khususnya yang memantau serta kawal kasus ini berharap penuh transparansi pihak kepolisian khususnya Polda Jabar dan tidak sampai tebang pilih bila mana ada oknum yang terlibat dalam kasus ini, serta lebih penting lagi jangan sampai salah sasaran dalam penetapan tersangka nantinya hingga tidak ada seseorang yang merasa dikambing hitamkan. Mungkin itu saja sahabat Misteri Mbak Suci yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya jika ada salah kata atau pengucapannya yang kurang, dan tolong dipahami betul. Ini saya bukan mengada-ngada karena di sini cuma mengulas aja ya. Mungkin tadi juga cuplikan videonya sudah ada di awal. Tolong ditonton dari awal sampai akhir ya, buat sahabat Misteri Mbak Suci biar tidak ada miss nantinya. Sebelum saya menutup video ini, alangkah baiknya kita kirimkan doa buat
almarhumah Ibu Tuti dan almarhumah Amel. Kita kirimkan Al-Fatihah ya. Mari kita berdoa bersama-sama, sahabat misteri Mbak Suci. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat misteri Mbak Suci, pokoknya semangat terus, kita kawal kasus Subang ini sampai benar-benar tuntas, sampai benar-benar ketemu siapa pelaku dan otak pelakunya. Buat sahabat, terima kasih yang sudah support channel Misteri Mbak Suci, dan yang sahabat juga yang baru gabung, selamat datang di channel Misteri Mbak Suci. Salam kenal dari saya. Mungkin itu saja ya sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja, saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.